Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral mu'minin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah taala berikan kepada kita. Terlebih bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Dan juga kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan dan waktu luang. Nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala pada sebagian hambanya diuji dengan sakit, dan ada yang diuji juga oleh hambanya dengan musibah. Dan ada juga yang Allah sibukkan hamba-hambanya dengan perkara yang dunia. Maka nikmat sehat dan nikmat waktu luang adalah nikmat yang sangat berharga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan juga pengikut beliau yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kami wasiatkan terkhusus bagi khatib dan juga jamaah sekalian, yang utama dan yang paling utama adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, kita berupaya untuk meningkatkan ketakwaan. Terkadang kita terlalaikan oleh perkara-perkara dunia. Terkadang kita terlupakan oleh perkara-perkara dunia. Dan Allah ingatkan dan Allah perintahkan di hari Jumat yang mulia ini untuk menghadiri salat Jumat, agar para hambanya menerima berbagai macam nasihat untuk bisa lebih meningkatkan ketakwaan yang mungkin ketika itu kita dalam kondisi menurun atau kita dalam kondisi tidak maksimal, maka Allah berikan peringatan untuk hamba-hambanya agar senantiasa bertakwa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dari nabi-nabi yang lainnya. Apakah kelebihan itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah? Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fudiltu 'alal anbiya'i bisittin, u'titu jawami'al kalim." Bahwasanya aku diberikan kelebihan dari nabi-nabi yang lainnya dengan 6 hal. Salah satunya diantaranya adalah jawami'al kalim. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwasannya makna daripada jawami'al kalim yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu yang Allah berikan dan bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya atas segala kewajiban dan atas segala larangan, maka itu merupakan perintah yang Allah berikan kepada umatnya. Kemudian yang kedua, makna daripada jawami al-kalim adalah perkataan yang memiliki kalimat yang ringkas, kalimat yang padat, namun maknanya sangat luas. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita banyak menemukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang ucapannya ringkas, ucapannya padat, namun maknanya sangat-sangat luas. Maka kita jumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat-wasiat kepada sahabatnya. Wasiat kepada Abu Darda radhiyallahu an. Ada juga hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abu Dzar, dan juga ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, hal inilah yang seharusnya kita sebagai umatnya lebih semangat dan termotivasi dari nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita saja yang mana ketika diberikan wasiat oleh sesama manusia atau sesama tetangga atau kerabat, maka kita akan mendengarkannya. Terlebih wasiat ini datangnya dari junjungan kita, dari kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya kita menyimak, kita memperhatikan, kita tanamkan dalam jiwa kita bahwasanya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nasihat yang sangat-sangat berharga. Maka kita lihat nasihat atau wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, di antaranya adalah kepada Abu Darda radhiyallahu an. Apa isi nasihat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Abu Darda? Hadis ini cukup panjang yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad di hadis yang ke-8. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Abu Darda bercerita, "Ausani bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku 9 perkara. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'an wa in quti'ta aw hurikta. Janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun resikonya lehermu akan dipenggal ataupun engkau akan dibakar. Maka kita berupaya berpegang teguh atas ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk jangan mensekutukan Allah taala, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kisah yang sangat masyhur dari seorang sahabat Bilal ketika disiksa, suruh mengucapkan sesembahan selain Allah. Maka Bilal mempertahankan tauhidnya dengan mengatakan ahad, ahad, ahad. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, terlebih di zaman yang sekarang ini banyak sekali perbuatan-perbuatan atau berita-berita yang tentunya kita harus lebih waspada agar kita jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan wala tatrukanna shalah al-maktubah muta'ammidan. Janganlah sekali-kali engkau meninggalkan salat fardu dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Barang siapa yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri darinya. Allah Subhanahu wa taala akan menjauh darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membersamai seorang hamba yang meninggalkan salat secara sengaja. Urusan dunianya diberantakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya salat ini adalah perkara wajib setelah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Maka jamaah sekalian, di sela-sela kesibukan kita, pada hakikatnya kita hanya menunggu waktu salat. Pada hakikatnya kita hanya menunggu waktu salat.
dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lain. Maka jangan pernah tinggalkan sholat wajib. Demikian nasihat yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tashrabanna al-khamr fa innaha miftahu kulli syarr. Janganlah engkau meminum minuman khamar, minuman yang memabukkan. Karena khamar adalah pintu segala keburukan. Dia akan menyeret kepada keburukan-keburukan yang lain. Ya, seorang yang sudah mabuk, yang hilang akalnya, dia akan mengerjakan keburukan yang lain. Waliyadzubillah, membunuh, mencuri, dan yang semisalnya. Maka Nabi ingatkan untuk menjauhkan, untuk meninggalkan hal tersebut. Kemudian yang keempat, wa'ati walidaik, taatilah kedua orangmu. Wa in amaraka an takhraja min dunyaka wa akhraja lihuma. Bahkan seandainya orang tuamu meminta seluruh hartamu untuk diserahkan kepadanya, maka serahkanlah hartamu kepada kedua orang tuamu. Maka setelah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, namun kemudian perintah yang kedua adalah taat kepada kedua orang tua kita selama tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah memberontak kepada ulil amr walaupun engkau tahu engkau dalam posisi yang benar. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian taat kepada ulil amri, taat kepada pemimpin. Maka ini adalah bentuk kebaikan bagi seorang hambanya ketika ia taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian taat kepada seorang pemimpin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya di zaman yang sekarang banyak sekali media-media yang menyebutkan keburukan pemimpin, yang menyebutkan kejelekan pemimpin. Namun sebagai seorang mukmin, sepatutnya ketika kita memberikan nasihat kepada seorang pemimpin, maka datangi mereka. Datangi mereka, memberikan nasihat kepada mereka cukup dengan 4 mata. Bila tidak sanggup, bisa dengan wasilah yang lainnya. Yang penting kita tidak membeberkan keburukan atau kejelekan penguasa atau pemimpin kita secara bebas. Demikianlah khutbah yang pertama, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumin amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wasiat berikutnya, wasiat yang kelima yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wasiat keenam Nabi sallallahu katakan, janganlah engkau lari dari medan peperangan, medan pertempuran, walaupun engkau akan terbunuh dan sekalipun temanmu yang lain melarikan diri. Maka ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam perkara jihad fi sabilillah atau peperangan, maka jangan sampai engkau lari, dan jangan sampai engkau lari dan meninggalkan peperangan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di wasiat yang ketujuh, wa anfiqu min tawlik ala ahlik, nafkahkan keluargamu dari sebagian harta yang engkau miliki. Maka bagi seorang suami, menafkahi keluarga adalah perkara yang wajib dari sedekah-sedekah yang sunnah, yang lebih utama dan lebih afdal ketika kita mensedekahkan harta kita adalah memberikannya kepada keluarga kita, menafkahi keluarga kita. Kemudian yang ke-8, Nabi SAW katakan, jangan mengangkat tongkat dari keluargamu. Artinya jangan diam saat melihat kemungkaran. Ketika kita melihat kemungkaran di lingkungan keluarga kita, kemungkaran di lingkungan kampung kita, di lingkungan tempat tinggal kita, maka nasihati. Jangan sampai kita diam ketika kemungkaran tersebut terjadi. Kemudian yang terakhir, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi wasiatkan, ajarkanlah keluargamu untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ajarkanlah putra-putri kita, ajarkanlah istri kita, ajarkanlah keluarga kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluarga kita, anak-anak kita hanya takut kepada suaminya atau kepada ayahnya atau kepada fulan atau kepada yang lainnya. Namun katakanlah bahwasanya takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun ya, mereka berada. Dengan demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat kita yang mulia, yaitu kepada Abu Darda radhiyallahu an, memberikan kita motivasi. Ya, dengan 9 nasihat tersebut kita berupaya untuk memaksimalkan dan menjalankan nasihat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita hingga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang Jumat yang penuh mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita lagi-lagi keistiqomahan dan hidayahnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.